Abuna. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya mau sapa-sapa dulu pagi hari ini. Tekan dulu suara. Ya, Abuna. Pagi ya, Ya. Shalom, pagi Abuna. Ya, shalom. Ya, pagi. Iya, nanti mohon didoakan ya Abuna ya. Istri saya hari ini ulang tahun Abuna. Shalom, Ibu Redi. Iya, luar biasa. Nanti ya Pak ya. Terima kasih sampaikan. Nanti setelah selesai ya Pak ya. Baik. Iya. Kita sapa-sapa dulu ya. Untuk Abu Nikartika Shalom, Ibu Ayan, Ibu Ayan, Ibu Biho, juga Ibu Duma, Ibu Pemi, Ibu Rika, Ibu Nancy dan Pak Jusman, Ibu Risma, Ibu Sekar, juga Ibu Eva Parada. Lalu juga ada Ibu Leli Kristiani, Ibu dari Anak Wijaya, Ibu Lani, Pak Mardani, Tampu Bolon, Ibu Mimi, Ibu Natalia, Ibu Marta, juga Ibu Sinai, Ibu Teresia Ali, Shalom Bu, dan juga Ibu Yani. Ya tentunya seperti biasa kerinduan saya adalah boleh melihat wajah-wajah Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita mau sama-sama mulai. Untuk itu izinkan saya membantu supaya tidak lupa di mute ininya, mikrofonnya. Ya, agar tidak bertabrakan sinyalnya Bapak Ibu. Jadi hasilnya nanti zoomnya juga di tempat Bapak Ibu lebih jelas ya. Kalau kita semua nyala mikrofonnya, nanti hasilnya nggak jelas. Oke Bapak Ibu, tapi yang menarik kalau kameranya dibuka malah lebih jelas. Maksudnya itu kelihatan, itu zoom. Jadi Bapak Ibu sekalian, masih ada waktu nih Bapak Ibu untuk mempersiapkan diri ya. Sudahkah Anda membaca Mazmur 5 pagi hari ini? Kalau memang belum, saya berharap nanti Senin kalau kita ketemu, Bapak Ibu selalu awali dengan persiapan diri pribadi dulu ya. Baca dulu Mazmur 5, mempersiapkan diri dengan fokus supaya apa yang menjadi makanan rohani Bapak Ibu itu Bapak Ibu bisa terima dan bisa serap dengan baik ya. Jadi saluran pipa rohaninya itu bersih ya. Ya pasti ada banyak pipa-pipa yang kita sematkan di dalam kehidupan kita. Nah untuk khusus pipa rohani BW-nya itu disiapkan ya, disiapkan supaya kita lebih fokus dan lebih menerima apa yang Tuhan siap limpahkan untuk Bapak Ibu semua ya. Karena tanpa persiapan yang matang maka kita tidak akan mendapatkan sesuatu Bapak Ibu ya. Seperti makanan, kalau tidak dipersiapkan secara khusus wajannya, bekas makanan masakan dari masakan lain, berarti kecampur rasanya ya. Demikian juga BW. Untuk Anda bisa memahami situasi, nasihat, tuntunan ya, dan juga arahan Roh Kudus yang disampaikan melalui mulut lidah saya dan bisa Bapak Ibu terima, itu nggak bisa dengan wajan yang sama. Anda harus wajannya khusus BW nih, dari jam ya mulai Anda join sampai jam 5 lewat sedikit BW selesai, baru Anda ganti lagi dengan wajan lain untuk bisa Anda menikmati masakan yang bisa Anda olah dan mengenyangkan Bapak Ibu semua ya. Ini saran positif dari saya. Dan untuk itu juga persiapan penting sekali lagi ya Bapak Ibu. Sisihkanlah waktu, sediakanlah waktu ya. Jangan langsung join lalu kemudian tidak ada persiapan apa-apa. Karena kita tidak pernah tahu bagaimana Tuhan datang dan kapan Tuhan akan panggil kita. Ya untuk itu persiapan yang matang adalah hal yang sangat dibutuhkan untuk orang-orang percaya hari-hari ini terutama. Baik Bapak Ibu sekalian, saya percaya Anda sudah tidak sabar untuk kita boleh sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Mari kita sama-sama satu di dalam doa. Yuk kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih ya Allah Roh Kudus. Kami meletakkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah BW ini bisa menjadi pengingat kami, alarm kami, untuk kami boleh memperoleh hikmat dan kebijaksanaan dalam hati kami, dalam bertindak dan juga berpikir dan berkata-kata dan dalam bersikap.
Di hadapan tahta kasih karunia Tuhan, kami tidak merendahkan tahta kasih karunia-Mu. Kami memuliakan pertemuan ini. Kami mempersiapkan dengan matang. Kami mempersiapkan diri kami di hadapan-Mu yang kudus. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, sengaja ataupun tidak. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami bersepakat dan memuji menyembah Tuhan. Kami izinkan Roh Kudus mengalir di pertemuan ini, agar yang sakit disembuhkan, yang lemah diberi kekuatan yang baru, semua mengalami pemulihan, dan semua diberi hikmat yang baru. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu sekalian, untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, kita akan menaikkan pujian. Pujian yang saya sampaikan ini, yang saya share ini pujian yang menurut saya seharusnya sih semua tahu ya lah, karena ini pujian bukan masalah lama atau baru, tapi lebih banyak yang sudah mengenal pujian ini ya. Iya, ini dia. Pujian ini mengizinkan ya, kita mengizinkan bagaimana Roh Kudus bekerja dan mengalir, agar setiap orang percaya mengalami kuasanya. Dan apa yang disampaikan oleh pujian ini benar-benar menjadi rema di dalam kehidupan kita. Demikianlah jiwaku, haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Bagaikan
pusaka Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, sembuhkanku, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, sembuhkanku, pulihkanku di hidupku. Kiranya kuasa Roh Kudus mengalir saat ini dan kami terima kuasa-Mu, sehingga apa yang kami imani, kami perkatakan itu terjadi. Haleluya. Sama-sama katakan amin Bapak Ibu. Baik. Haleluya. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Sekarang jawabannya amin. Puji Tuhan. Amin. Oke Bapak Ibu sekalian yang terkasih, terima kasih ya buat kesepakatannya kita pada pagi hari ini, semuanya dilancarkan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke perikop terakhir di 2 Raja-Raja pasal yang keempat.
Oke. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mau membaca ya. Kemarin kita sudah mengerti bagaimana menjadi seseorang yang diurapi Tuhan. Sekarang kita mau belajar sesuatu lagi yang baru. Di situ perikopnya memberi makan 100 orang. Oke, Bapak Ibu, 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 42. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Coba ayat 44 kita baca sekali lagi ya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Sekarang kita ulangi kalimat sesuai dengan firman Tuhan. 1, 2, 3. Sesuai dengan firman Tuhan. Apa itu maksudnya Abuna? Ya sesuai dengan perkataan Tuhan. Ya toh? Maknanya apa sih? Maknanya begini. Ini sebagai contoh saja ya. Kalau kita bandingkan antara 20 orang atau 20 roti dengan 100 orang atau 100 roti, dimanapun posisinya 20 itu kan lambang nilai bilangan kecil dibandingkan 100 ya. Belakangnya puluhan, belakangnya belakang satu, belakangnya ratusan. Ya tentu 20 juga melambangkan kekurangan ya. Lalu juga 20 dibanding 100 itu juga bicara mengenai selain kekurangan apa Bapak Ibu? Kelemahan ya. Kelemahan 20 yang dibutuhkan 100 kok cumanya punya 20 ya. Lemah sekali, 20% baterai handphone. Wah udah, kita mulai ketar-ketir. Tapi ke 100% baterai handphone kita santai ya. Kita bisa gunakan baterai handphone, maksudnya kita bisa gunakan handphonenya. Tapi kalau udah 20%, udah tuh mulai bingung, kocar-kacir ke sana kemari. Kenapa? Wah baterai saya lemah. Betul ya Bapak Ibu? Lalu kalau kita bicara fakta, gimana bisa 20 roti bisa mengenyangkan 100 orang yang lapar? Ini posisinya nggak tepat. Ini hitung-hitungannya salah. Ya. Belum lagi rotinya pun bukan roti yang normal nih yang dibawa. Apa itu? Rotinya roti unyil ternyata Bapak Ibu. Abdi Allah ini membawa roti unyil dari Bogor. Waduh, dibawa ke Elisa. Ini nggak cocok ini. Apakah Anda saat ini atau hari ini masih merasa yang saya sebut sebagai simbol-simbol tadi? Apa itu Abuna? Kurang? Kekurangan? Masih merasa hidupmu selalu dalam kekurangan? Masihkah engkau merasa hidupmu selalu dalam kelemahan? Selalu dalam kelemahan, selalu kurang, selalu dalam
perhitungan yang salah. Selalu nggak sepakat gitu. Karena menurut Anda ini salah. Ini nggak pas. Ini nggak cocok. Kelemahan apa maksudnya, Buna? Ya nggak tahu. Mungkin Anda kelemahan fisik atau kelemahan emosi barangkali. Selalu dirundung kepahitan, selalu dirundung dendam. Anda merasa kok saya lemah banget ya. Nggak bisa menang nih dalam mengendalikan diri saya sendiri. Anda bahkan nggak ngerti ini isi hati saya itu apa sih sebenarnya. Dan Anda merasa frustasi banget gitu. Ditambah lagi Anda kekurangan. Ditambah lagi Anda juga punya kelemahan fisik, kelemahan mental, kelemahan pikiran. Belum lagi kelemahan pendapatan. Apa yang menjadi pengertian lebih dari pemenang? Ini mah kalah. Ibaratnya 20 dikepung sama 100 orang, mana bisa menang sih? Ya ada banyak hal nih sebagai simbol-simbol keadaan. Nah biasanya kalau manusia itu udahlah terima nasib. Menurut Anda apakah cocok orang percaya yang disebut Kristen selalu mengatakan ya udahlah terima nasib aja. Jadi hidup kita sesuai dengan nasib gitu. Emang nasib itu apa sih? Ya udah terima apa adanya. Toh nggak bisa apa-apa, Buna. Memang nasibnya begini, keadaannya begini. Loh, sekarang saya mau tanya kepada Anda nih. Sudah tanya Tuhan Yesus belum? Apa kata Tuhan Yesus tentang keadaanmu hari-hari ini? Apa, Buna? Coba kita buka Yesaya 43 ayat 4. Ya. Belum pernah ada dan tidak pernah ada kalimat seindah dan semulia, seagung ini. Ini bukan nas Alkitab yang bisa dijadikan sebagai khotbah, bahan khotbah yang mudah dan gampang. Enggak. Makanya Bapak Ibu menjadi Kristen itu enggak gampang ya. Biasanya bilang gampang. Karena kita lebih kepada kapasitas dan kualitas hubungan pribadi kita dengan Sang Pencipta yang telah turun ke dunia dan inkarnasi jadi manusia. Kita bukan dari konteks ritual. Contoh pengudusan bukan dari konteks ritual, tetapi dari gaya hidup, pola pikir, cara berbicara. Itu baru hal kekudusan, belum yang lain. Jadi maksudnya apa, Buna? Apa hubungannya dengan ini? Ini ada dalam kehidupan saudara dan saya sampai hari ini. Simbol kelemahan, kekurangan, selalu dalam posisi yang kalah, gak akan berhasil, gak punya pengharapan, mudah merasa gagal, mudah merasa putus asa, mudah merasa frustasi, mudah merasa gak bisa ngapa-ngapain. Seperti main korek api gas atau main korek api batang, digesek atau dicetek gitu, nyala dia, begitu gasnya habis mati dia. Beda dengan satu lampu yang terpasang di saklarnya listrik. Selama dia terpasang di saklar listrik, dia menyala. Karena apa? Listriknya menyala sesuai dengan aturan yang berlaku, sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Siapa yang merencanakan? Trafo listriknya? Bukanlah. Trafo listriknya kan benda mati. Jadi siapa? Manusia yang diberi hikmat, yang mengerti listrik tentunya. Kalau saya nggak terlalu ngerti listrik, Bapak Ibu. Maksudnya apa sih, Abuna? Bapak Ibu, kalau kita ini sebenarnya bukan karena belas kasih Tuhan, kita ini seonggok debu tanah yang seperti patung yang dilempung gitu loh. Kalau bukan karena nafas Tuhan yang dihembuskan,
Anda dan saya tuh nggak bernafas loh. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita itu dibentuk, dirancang oleh yang maha perancang. Jauh lebih dari manusia yang ngerti listrik tadi. Apa Yesaya 4:3-4 berkata? Sebab engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau. Kata siapa, Abuna? Ini kata Tuhan sendiri, ditulis sama Nabi besar Yesaya. Jadi ketika kita mengatakan terima nasib, toh nggak bisa ngapa-ngapain, lalu bagaimana dengan karya penebusan Kristus di kayu salib untuk membuktikan bahwa kita ini berharga, kita ini dipandang mulia loh. Dan begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan saudara dan saya, sehingga ia rela untuk menjadi manusia, mati jadi korban yang sempurna, yang barang siapa yang percaya, sekali lagi bukan ritual, tetapi apa Bapak Ibu? Percaya dengan tubuh, jiwa, dan roh. Memang kalau bukan dan belum terpanggil, sulit untuk mengerti ini. Jadi buat Bapak Ibu dan saya yang sudah lama Kristen, kalau masih berbicara ya udahlah terima nasib aja. Laki gua modelnya kayak gini, bini gua modelnya kayak gini, bos gua modelnya kayak gini. Ya, gembala gua modelnya kayak gini, gereja gua modelnya kayak gini, mantu gua modelnya kayak gini, anak gua modelnya kayak gini. Yuk pagi ini kita bertobat. Iya, yuk kita harus bertobat Bapak Ibu. Supaya apa? Nilai keberhargaan yang Tuhan sematkan itu enggak hilang. Karena Dia Allah yang bisa membangkitkan dirinya sendiri dari kematian ketika Ia menjadi manusia. Tetapi Yesus melalui kebangkitannya memberikan kita apa? Pengharapan. Pengharapan apa Bapak Ibu? Kenapa saya korelasikan dengan nilai berharga? Sekarang Bapak Ibu, mana yang berharga? Uang atau mobil? Kalau menurut saya uang lah. Kita bicara manusianya aja dulu. Karena dengan uang kita bisa beli mobil, betul nggak? Dan kita nggak bisa beli mobil tanpa uang. Mana yang mulia? Pasti emas lah. Saya belum pernah lihat seseorang diberikan cincin pernikahan gitu ya. Tapi cincin pernikahannya itu, kita bicara normal ya, keadaan normal. Cincin pernikahannya itu adalah bukan emas, bahkan bukan yang diserupai emas, tapi akar pohon kelapa. Lalu batunya bukan batu permata, gak tahu batu apa. Yang pasti bukan batu ginjal ya Bapak Ibu. Intinya gak mungkin seseorang itu berani memberikan sesuatu sebagai bentuk penghargaan dan simbol sesuatu yang bernilai kalau tidak diserupai dengan emas. Jadi mau itu emasnya murni atau tidak, tapi diserupai dengan emas. Dan semua orang pasti mau menerima ini, yang diserupai dengan emas ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang bilang keadaanmu itu sulit, susah, berani nggak kita berbicara? Ya, kenapa sih kok kamu masih mau jadi Kristen? Ya sesuai dengan firman Tuhan. Apa itu?
Tuhan yang mengatakan saya berharga dan mulia. Tuhan yang mau jadi manusia dan mati buat saya ketika jadi manusia. Berbeda dengan dulu yang saya mengejar sesuatu dari usaha saya. Kalau Anda punya atasan atau pimpinan di perusahaan, lalu kemudian pimpinan Anda itu memberi Anda sesuatu yang begitu bagus, yang terbaik, Anda pasti akan nurut dengan dia. Betul? Anda pasti akan tunduk dengan dia. Nah, Bapak Ibu, gambaran Elisa ini menggambarkan bahwa sekalipun rombongan para nabi, ibaratnya para pendeta, para hamba Tuhan, atau rombongan di dalam sebuah perusahaan dan organisasi, memang pasti akan ada orang-orang yang gak akan percaya sama omongan kita. Jadi Anda gak usah khawatir. Kalau menantu kita gak percaya, istri kita gak percaya, suami kita gak percaya, Anda gak perlu ngotot. Jawaban Elisa itu sudah pas, sesuai dengan firman Tuhan. Jadi maksudnya Abuna, ketika saya mengalami konflik, saya sematkan kalimat ini, bukan. Tuhan sedang memberi pengertian buat saudara dan saya. Apa yang terjadi dalam hidup saudara dan saya sampai hari ini, itu sesuai dengan firman Tuhan. Apakah Anda mau percaya? Seperti simbol tadi, 20 roti untuk 100 orang. Kekurangan itu bisa mengenyangkan banyak orang. Kelemahan itu bisa memuaskan banyak orang. Asalkan engkau percaya saja. Ikuti apa yang sudah direncanakan oleh Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Mengikuti BW ini, sekali lagi, agar kehidupan Bapak Ibu dan saya, goalnya itu salah satunya apa Bapak Ibu? Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kerja sesuai dengan firman Tuhan. Jadi suami, jadi istri, jadi hamba Tuhan, jadi jemaat, jadi pengerja, jadi siapapun kita, namun sesuai dengan firman Tuhan. Mari sama-sama kita satu di dalam doa. Ini bukan tentang doktrin. Doktrin kita mungkin di setiap gereja berbeda-beda. Tetapi ini bicara mengenai satu prinsip kehidupan orang percaya, agar apa yang sudah Tuhan nyatakan dan rencanakan, itulah yang menjadi landasan dan dasar langkah hidup kita. Kalau kita mau bekerja sesuai dengan firman Tuhan, kalau kita mau jadi sesuai dengan firman Tuhan, jadi apa? Suami, istri, orang tua, anak, mertua, menantu, direktur, karyawan, karyawati, pendeta, bukan pendeta, jemaat, pengerja, sesuai dengan firman Tuhan, maka sekalipun engkau lemah, tetapi itu bukan menunjukkan engkau tidak berdaya. Sekalipun engkau kurang, bukan berarti itu menunjukkan engkau gagal dan binasa. Sebab di balik kelemahan kekurangan kehidupan kita, selama kelemahan kekurangan di dalam kehidupan kita itu terjadi dan ada atas apa yang dijadikan sebagai pengertian sesuai dengan firman-Nya, dan kita responi, kita jalani sesuai dengan firman-Nya, maka kita akan melihat yang kurang itu bisa membahagiakan, yang lemah itu bisa menghidupkan dan mengenyangkan. Biarlah kita semua tidak lagi berpatokan dari ukuran manusia. Ini yang diajarkan oleh Elisa kepada setiap abdi-abdi Allah ketika mereka kelaparan. Dia melihat banyak orang kalau udah lapar cuma mikirkan perutnya masing-masing.
ceroboh, tidak memiliki belas kasihan, mementingkan diri sendiri, meributkan sesuatu yang apa mereka pikir itu adalah benar. Tetapi hari ini kita mau belajar hitung-hitungannya sesuai dengan firman Tuhan. Untuk itu saya percaya kalau BW ini ada, ini pun ada sesuai dengan firman Tuhan. Dan biarlah apa yang kita pelajari selama seminggu ini dapat menuntun saudara untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga keadaan kelemahan saudara, kekurangan saudara, itu tidak membuat saudara frustasi, tidak membuat saudara selalu terjebak dalam situasi yang kompleks, yang penuh dengan konflik, mudah dalam tensi yang tinggi. Percayalah, kesulitan-kesulitan dan kesusahan-kesusahan kita, kalau kita mau imani, itu adalah sesuai dengan firman Tuhan. Karena di balik itu ada kekuatan baru yang Tuhan akan sediakan. Ada kepandaian, kecerdasan, kecerdikan, dan terobosan. Di mana engkau akan melihat bahwa engkau tidak ditinggalkan sendirian. Inilah hal yang luar biasa menjadi seorang Kristen, Bapak Ibu. Baik di tempat pekerjaanmu, di rumahmu, di gerejamu, ataupun di tengah-tengah kehidupan bermasyarakatmu, termasuk kehidupan pribadimu dengan Tuhan. Pagi hari ini sebelum kami menerima berkat, kami bersyukur, kami lemah namun kami kuat di dalam Engkau. Kami tidak pernah berkekurangan sebab Engkau selalu memberi kecukupan. Selama kami hidup sesuai dengan firman-Mu, kami boleh melihat mujizat itu dinyatakan. Karena kami yakin tidak selama-lamanya tubuh ini sakit, tidak untuk seterusnya kami dalam kekurangan makanan dan juga pendapatan. Engkau sanggup dan sudah menyediakan apa yang kami butuhkan. Biarlah perkataan kami adalah perkataan yang seperti yang kami pelajari kemarin, yang diurapi Tuhan, enggak ngomong sembarangan lagi. Kami mampu mengerem mulut perkataan ini, tidak memperkatakan yang konotasinya negatif dan melemahkan keadaan orang lain. Pada saat ini juga kami mau berdoa untuk yang sedang berulang tahun. Mari kita arahkan tangan kepada Ibu Sekar, istri dari Bapak Mardhani Tampu Bolon. Diberkatilah engkau Ibu Sekar, terimalah damai sejahtera daripada Tuhan Yesus. Di usiamu bertambah 1 tahun, bertambah pula kasih karunia Tuhan. Pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupanmu senantiasa dinyatakan. Engkau semakin dibentuk menjadi wanita dan istri sesuai dengan firman Tuhan. Apapun yang kau kerjakan hari ini, esok dan seterusnya, Tuhan Yesus akan selalu membuat berhasil, aman, dan beruntung. Inilah doa kami sebagai sahabat-sahabat dan saudara seiman yang ada di dalam BW ini. Bapak Ibu, jikalau engkau percaya, sebelum kita akhiri, namun kita percaya, kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir dalam hidup ini. Engkau boleh mengatakan amin. Diberkatilah engkau saat ini sesuai dengan firman Tuhan. Diberkatilah apa yang kau kerjakan, kau pikirkan, kau perkatakan, kau dengar, tindakanmu, dan juga kehidupanmu, rumah tanggamu, keluargamu, pekerjaanmu, pelayananmu, tanggung jawabmu, semuanya sesuai dengan firman Tuhan. Dan tidak ada lagi yang merasa kurang, lemah, tidak berdaya, putus asa. Sebab sesuai dengan firman Tuhan, maka berkat mujizat yang nyata engkau terima.
Tuhan Yesus memberkatimu berlimpah-limpah. Tuhan Yesus menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu kehidupan, masa depan yang indah pada waktunya. Karena kita semua akan selalu hidup, bangun pagi, mendengar, melihat, dan memperkatakan sesuai dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati dan siap menjadi berkat. Sama-sama katakan amin. Amin Bapak Ibu. Enggak lengkap rasanya kalau kita tidak iringi dengan lagu ya Bapak Ibu sekalian ya. Ibu Sekar. Sehat-sehat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat ulang tahun buat Iya. Sekar. Baik amang inang madihita saluhutna mari matortor dohot marsingsing ya. Ya, Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun untuk Ibu Sekar. Selamat ulang tahun, umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bapak Ibu semua. Ulang tahun sama Bu Sekar. Selalu kita panjang umur, bahagia selalu. Tuhan Yesus potong kue nih gimana? Amin Bapak Ibu ya, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu sekalian, selamat berakhir pekan. Oke, kita ketemu lagi hari Senin minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun. Terima kasih Buna. Terima kasih Abuna. Abuni. Hai Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu amang inang madihita saluhutna mula tegodang ya. Sudah basing dan matur kita bersama-sama ya. Oke Bapak Ibu matur suwun. Tuhan berkati Bapak Ibu. Bye. Terima kasih ya Buna, Abuni. Makasih ya Buna ya. Ya sama-sama. Tuhan berkati ya. Bye bye. Ya.